Perkenalkan, nama saya Ati Winarsi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran real di kelas 7 untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan PAI tahun 2023 LPTK UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Berikut video pembelajaran real saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Hadir semua? Hadir. Hadir semua ya hari ini? Ya. Berarti semuanya sehat ya? Ya. Oke, ada baiknya sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Agar apa yang nanti kita harapkan dari tujuan pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan tercapai dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Yuk silakan, Dede silakan dipimpin doanya. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Oke, karena anak-anak hadir semua hari ini, maka absennya langsung Ibu checklist satu-satu. Oke, sebelum belajar, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Mari silakan bersama-sama kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kreatif dan bernalar kritis. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sekarang sebelum Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya, Ibu akan tanya dulu seputar pengetahuan kalian tentang Asmaul Husna. Siapa yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Saya, Bu. Dio, ya silakan. Nama-nama baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Tidak ya. Nama-nama baik yang dimiliki Allah sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Ya betul ya. Di sini ada yang tahu? Ya, nah betul. Terus? Nama baik Allah. Good. Nama-nama baik Allah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ibu tanya lagi. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Ya, silakan. 99. 99. Ayo, berapa jumlahnya? 99. Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran discovery, anak-anak sekalian diharapkan dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke. Kemudian, nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, ini yang akan kita pelajari di dalamnya. Ini adalah kriteria ketercapaian pembelajaran. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menyebut
dalil nakli tentang Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, mampu menyebutkan contoh Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, jadi itu tadi yang disebutkan bahwasanya Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nah, dari Asmaul Husna itu, maka hari ini kita akan mempelajari poin-poin yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang perlu diketahui oleh anak-anak sekalian bahwasanya mempelajari Asmaul Husna atau mengenal dan meneladani nama Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir itu merupakan salah satu elemen akidah yang harus anak-anak pelajari karena itu merupakan sifat Allah. Sifat Allah harus diketahui. Sifat Allah, nama-nama Allah yang baik harus diketahui. Kemudian diteladani. Baik anak-anak, jadi sebelum kita lanjutkan, Ibu perlu tahu dulu apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis? Sudah. Buku paketnya sudah siap? Sudah. LKS-nya sudah ada? Sudah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita sudah membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok auditori, kelompok yang kedua kelompok visual, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Nah, jadi ini adalah teknik penilaian yang akan Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tes tulis. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Sesuai kesepakatan yang kemarin sudah kita lakukan, kelompok sudah kita bagi, maka hari ini kita akan langsung fokus ke pekerjaan kelompok. Hari ini Ibu akan memberikan tugas sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Untuk kelompok auditori, ini tugasnya. Nanti dijelaskan petunjuknya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, oke, ini untuk kelompok kinestetik ada karton. Ini untuk kelompok kinestetik, kalian tugasnya menempelkan, ada Mbak Putih, menempelkan sesuai dengan materi dan gambarnya. Kemudian untuk kelompok visual, nanti Ibu akan tunjukkan sebuah video. Ya, ini untuk kelompok auditori. Nah, tugasnya kalian mengaitkan gambar yang ada di sini dengan materi yang sudah Ibu kasih. Kemudian boleh diambil dari materi-materi yang ada di dalam buku. Bebas, pokoknya informasinya dari mana saja bebas. Yang jelas kaitkan gambar ini dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ini tugas untuk kelompok kinestetik. Nah, tugasnya anak-anak sekalian menempelkan gambar ini dihubungkan dengan materi yang sudah ada ini. Jadi kalian menjodohkan gambar ini jodohnya dengan materi Asmaul Husna yang mana? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke, selamat bekerja ya. Ini tugas untuk kelompok visual. Jadi ini adalah gambar. Nantinya anak-anak sekalian Ibu tunjukkan sebuah video yang bisa kalian lihat. Nah, ini videonya.
Kemudian anak-anak kaitkan gambar yang ada di sini dengan materi yang ada di dalam video ini. Paham? Bisa dipahami? Oke, nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan ya. Silakan dikerjakan. Semuanya Ibu beri waktu selama 30 menit. Silakan dikerjakan kelompoknya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Setiap kelompok diwakili oleh 2 orang. Auditori 2 orang, visual 2 orang, dan kinestetik 2 orang. Oke, waktu diskusi sudah habis. Sekarang setiap kelompok Ibu beri waktu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok auditori, kemudian dilanjutkan dengan kelompok visual dan kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Khalidio dan Andika Dasinta mewakili dari kelompok auditorik yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fa'ud'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Dan 2 berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Alim, yang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya zat yang maha mengetahui segala-galanya, baik yang tampak maupun yang gaib. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak terbatas waktu, ruang, dan segala aktivitas yang dilakukan oleh hambanya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terjangkau dan tak terbayangkan oleh akal pikirannya. Tiada batas. Dia mengetahui apa yang sudah dan akan terjadi serta yang mengaturnya. Manusia, malaikat, dan makhluk pun tak akan bisa meselamati laut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk mengetahui ciptaan Allah saja, manusia tidak akan mampu tentang tubuhnya sendiri saja. Tidak semua terjangkau oleh ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Musbila Dewi dan Zara Minazana mewakili kelompok visual untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan gambar 3 dan gambar 4, ini merupakan gambar yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Khabir. Seseorang harus teliti terhadap pekerjaan yang dilakukan agar terhindar dari kesalahan besar yang fatal. Bagaimana jika suatu tugas atau pekerjaan yang kalian lakukan mempunyai banyak kesalahan? Tentunya kalian akan merasa kecewa, bukan? Oleh karena itu, perlu sikap teliti dalam setiap melakukan sesuatu. Sikap teliti ini hendaknya dimiliki oleh setiap orang sebagai bentuk meneladani Asmaul Husna Al-Khabir. Kami dari kelompok kinestetik akan mewakili dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada Asmaul Husna Asami. Asami adalah maha mendengar. Di sini ada gambarnya. Dan ada Asmaul Husna Al-Basir, artinya maha melihat. Di sini ada gambarnya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. 1. Selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. 3. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sebelum
menyimpulkan hasil diskusinya, Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk agar lebih refresh. Kita ice breaking dulu. Silakan semuanya boleh berdiri. Kita akan bernyanyi Asmaul Husna. Ada yang sudah tahu lagunya? Ada yang tahu lagunya? Kalau belum, Ibu kasih contoh satu kali, kemudian nanti kalian mengikuti ya. Lagunya bunyinya seperti ini. Al-Alim Maha Mengetahui, Al-Khabir Allah Maha Teliti, As-Sami Allah Maha Mendengar, Al-Basir Allah Maha Melihat. Mari kita hafalkan bersama-sama lagu ceria bertema Husna. Barang siapa menghafalkannya, barang siapa menjaganya, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Bisa? Oke, kita coba. Al-Alim Maha Mengetahui, Al-Khabir Allah Maha Teliti, As-Sami Allah Maha Mendengar, Al-Basir Allah Maha Melihat. Mari kita hafalkan bersama-sama lagu ceria bertema Asmaul Husna. Barang siapa menghafalkannya, barang siapa menjaganya, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, tadi sudah ice breaking. Tentu sekarang sudah fresh kembali. Nah, setelah tadi ada pemaparan diskusi dari perwakilan kelompok masing-masing, maka sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Kelompok auditori, silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Dio. Oh, diwakili oleh Sinta. Ayo, Sinta, silakan. Apa yang akan disimpulkan dari pelajaran hari ini? Bahwasanya manusia mempunyai keterbatasan kemampuan. Manusia dan malaikat dan makhluk-makhluk tak akan bisa menyelamatkan lautan ciptaan Allah saja. Manusia tidak akan mampu. Tentang tubuhnya sendiri saja tidak semua terjangkau oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang ada lagi yang mau menyimpulkan, kelompok visual? Allah mendengar apapun yang berbunyi di dunia dan alam semesta ini, baik itu yang keras, yang samar, dan yang pelan, bahkan yang tak terucap dan hanya di dalam hati pun terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat meneladani Asmaul Husna As-Sami dengan cara bersedia mendengarkan orang lain yang sedang berbicara tanpa mengelanya. Informasi begitu cepat menyebar juga patut didengarkan setelah dipilah menjadi informasi yang baik dan benar. Keteladanan pada Asmaul Husna As-Sami akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang rentan terhadap informasi palsu yang menyebar dan terus berkembang dari hari ke hari. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok yang terakhir, ada yang mau menyimpulkan? Hikmah dari mengetahui Asmaul Husna adalah: 1. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. 3. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Baik, jadi dari beberapa kesimpulan yang sudah disebutkan tadi, Ibu simpulkan lagi bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah yang jumlahnya 99. Kemudian yang hari ini kita pelajari adalah Al-Alim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, dari Al-Alim kita menyadari bahwasanya pengetahuan manusia itu ada batasnya. Tidak sama dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia tidak boleh sombong. Sepandai-pandainya manusia, itu ilmunya masih setitik air dari samudra pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan As-Sami dan Al-Basir tadi. As-Sami dan Al-Basir
Sekarang itu informasi begitu cepat berkembang. Jadi kita sebagai manusia, anak-anak sekalian, harus pandai-pandai menggunakan telinga untuk mendengar informasi yang positif. Nah, untuk melihat tayangan-tayangan yang positif dengan menggunakan mata sebagai tanda meneladani Asmaul Husna al-Husna. Kemudian hikmahnya orang yang meneladani Asmaul Husna itu salah satunya adalah tidak akan pernah merasa rugi dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Hari ini ada yang ditanyakan dari apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan Dinda, silakan bertanya. Oke, bagus sekali pertanyaan. Jadi jumlah Asmaul Husna tadi kan sudah kita ketahui bersama bahwa semuanya adalah 99. Tetapi kenapa yang kita pelajari hanya 4? Ada yang tahu jawabannya? Oke, kalau tidak tahu ibu bantu ya. Jadi kenapa yang kita pelajari cuma ada 4? Yang pertama al-alim. Manusia itu harus mengetahui. Cara mengetahuinya adalah dengan cara mencari tahu. Mencari tahu itu dengan cara meneladani Asmaul Husna al-alim. Apa informasi atau pengetahuan apapun yang kita tidak tahu, maka kita harus mencari tahu dengan cara meneladani Asmaul Husna al-alim. Kemudian setelah al-alim ada al-khabir. Kalau seseorang itu sudah mengetahui sesuatu, maka dia akan teliti dalam bertindak. Itu salah satu cara meneladani Asmaul Husna al-khabir. Nah, kalau orang yang mengetahui dan teliti, tentu dia akan melihat dan mendengarkan hal-hal yang positif, melihat hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang positif. Nah, kenapa itu yang kita pelajari hari ini? Karena inti dari Asmaul Husna itu adalah manusia itu meneladani sifat Allah dengan cara menjaga tingkah laku, menjaga mata dan pendengaran. Kalau kita semuanya bisa menjaga itu, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bermanfaat dan menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian. Oke, sampai di sini cukup ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan membuat sebuah produk berupa hiasan dinding Asmaul Husna yang kelompoknya tetap sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi, dan alat dan bahannya jangan lupa untuk disiapkan. Nanti kita akan praktek di pertemuan yang akan datang. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka silakan bukunya ditutup, dipersiapkan semua alat tulisnya, dikembalikan ke tasnya masing-masing. Setelah itu baru kita akan mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Oke, karena pertemuan kita sudah habis waktunya hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama membaca doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam